Dahulu Bapak Bangsa, sang proklamator mengisyaratkan penjajahan di hari nanti. Perihal penindasan yang bukan terang-terangan dari asing, namun berasal dari bangsa sendiri. 2021, PPKM mencetak keberlanjutan sejarah penindasan. Pembungkaman kaum pribumi memperingati memori kelam tentang persekongkolan, di mana penjajah semakin kokoh sebab hati nurani pribumi berhasil dirupiahkan oleh bangsat penjajah yang kian bersorak atas berbagai pencapaian. Mirisnya tak sedikit kesadaran anak negeri yang puas dibeli hanya seharga permen, entah atas dasar rupiah ataukah nasionalisme yang di bumi hanguskan. Pembantaian atas sila kemanusiaan dibela mati-matian, hingga nalar dipertanyakan. Taring helder para wakil pemerkosa kepentingan rakyat tak representatif, menggonggong kebijakan yang bertentangan, malah ikut-ikutan berselingkuh dengan kepentingan demi langgeng jabatan dan kekuasaan. Indonesia membara, mata pertiwi memerah, air mata rakyat kecil kian berdarah, perpecahan tak berarah. Rakyat diadu domba dengan aparat yang dibutakan antara perintah dan nurani, hingga bertindak serba salah. PPKM hanya diperuntukkan bagi rakyat Indonesia, namun tidak bagi Cina. Berbadan tegak, berfisik kekar, berambut cepak, pekerja kasar. Kenapa dibela mati-matian sebagai tenaga ahli? Ahli memegang senjata atau ahli memegang pena? Didatangkan bergelombang sebagai pekerja, sementara anak bangsa banyak pengangguran. Mencari makan disuruh pulang, mengurung diri seolah kelaparan ditiadakan. Arogansi aparat bertingkah preman, bersembunyi di balik kewenangan. Hei preman berseragam, sadarkah kau sedang dialatkan dengan kedok tersembunyi, bahwa kita sedang diadu lewat kebijakan? Rakyat dikurung paksa tanpa solusi tuntas dari pengambil kebijakan. Kelengkapan dokumen keberangkatan anak negeri dibisniskan. Tak mengantongi dokumen vaksin, kenapa diancam dibatasi pelayanan publik? Apa-apaan? Vaksin buatan anak bangsa disulitkan perizinan, vaksin buatan asing diimpor dan dipaksa wajibkan. Ada apa? Warga Cina bergelombang masuk seolah disembunyikan tengah malam lewat bandara. Warga pribumi diintimidasi dan dibatasi keluar mencari nafkah. Mungkinkah PPKM ialah strategi mengurung rakyat agar taktik kedatangan Cina tak terbaca? Rakyat miskin dimiskinkan, bermohon disuruh diam dan dirumahkan. Aparat bawahan dibingungkan, ditanya kelanjutan nasib malah terdiam melepas tangan. Setiap pemangku hingga buka kepentingan, hentikan segala bentuk omong kosong. Kami rakyat Indonesia yatim piatu, dan negeri kami bukan milik siapapun. Hei penguasa tanpa kuasa, kenapa tak peka terhadap kelicikan penguasaan dan potensi kehancuran? Berhutang budi berakibat penundukan hingga pendudukan. Jika kebiadaban penjajahan tetap dikembangbiakan, jangan salahkan jika kelak perlawanan rakyat menggema sebagai upaya mengembalikan marwah Republik Indonesia dari reinkarnasi penjajahan. Kalau Cina kan disekat begini, kalau Cina dikasih aja masuk. Kalau Cina dikasih aja masuk, kalau rakyat cegat-cegat. Kalau Cina kan disekat begini, kalau Cina dikasih aja masuk.